Shalom saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara. Ini yang kedua saya melayani di sini. Yang pertama kapan Pak? Tadi pagi. Jadi rencananya saya akan melayani 3 kali, pagi 2, sore 1. Kecuali pengangkatan terjadi jam 12 siang. Kita nggak ada, jadi ibadah selesai. Saudara Tuhan, senang boleh berjumpa dengan saudara. Selamat tahun baru. Belum sebulan, jadi selamat Natal masih berlaku harusnya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Biarlah sejahtera daripada sorga memenuhi rumah tangga dan hidup Anda sekalian. Ini memasuki tahun di mana Roh Kudus pimpin kita, dan saya percaya kalau Roh Kudus memimpin kita tentu saja ada kuasa yang besar dan kita pergi untuk memberitakan perkabaran kerajaan sorga. Anda suka menginjil? Halo? Amin ya. Kenalan dulu. Nama belum kenalan, baru pertama. Nama saya Aruna Wirjologito. Lihat nama Wirjologito sudah pasti orang sorga lahir Jawa. Ada orang sorga semua? KTP kita sama Jawa Barat. Anda Jawa Barat, KTP saya pun Jawa Barat. Kita punya gubernur yang sama. Mantap dah. Jadi Bandung nggak banjir tuh? Oh, pendoanya kumpulnya di PPL semua, ya tuh. Nama depan saya Aruna. Kok Aruna Pak aneh? Ya saya juga aneh sama nama saya. Seumur saya hidup cuma ada 5 yang sama. PT Aruna Records, bukan punya saya. PT Aruna Tour and Travel, bukan punya saya. GB Aruna, bukan saya gembalanya. Astro Aruna, TV kabel Malaysia, khusus film-film dangdut, film-film India, bukan saya pemerannya. Aruna Irani, pedangdut dari India, bukan adik saya. Aruna artinya matahari. Jadi nama saya berarti matahari. Nama saya sama Simpson. Pernah dengar Simpson? Halo? Pernah ya? Yang kepang 7, ceking kurus. Pak, Simpson tuh, Simpson badannya ceking. Waktu dia menikah, 17 tahun usianya, anak SMA kelas 2. Rambutnya kepang 7. Yang gede Pak, Simpson Betawi. Nanti pulang, buka YouTube, ketik Simpson Betawi. Pemerannya almarhum Benyamin Sueb. Sidul, bapaknya Sidul, anak sekolah loh, bapaknya lah itu. Itu jadi Simpson Betawi, pacarnya bukan Denila, Duile Betawi. Ya, yang dipotong bukan rambut, bulu ketek. Nanti nonton. Saudara Tuhan, ini menarik. Kita ada di tempat yang luar biasa. Satu hari Anda pasti ditanya, Anda suka menginjil loh? Kakak, ke gereja. Ngapain ke gereja? Ini kondisi ekonomi lagi goyang-goyang. Pak, perang dunia ketiga kapan? Tidak bakal jadi. Sudah gitu saja. Pakai perang macam-macam mau jadi. Udah nikmati dulu bensin murah, sudah Bapak Ibu. Turun tuh bensin? Ya udah nikmati dulu saja. Nah, jadi ke gereja. Ngapain ke gereja? Nggak butuh aku. Ke gereja, dalam kondisi begini kau perlu ikut Tuhan Yesus. Ya sudah, gerejamu gereja apa? Bapak Ibu, kalau Anda ditanya sama orang di luar sana, gerejamu gereja apa? Anda bilang apa? Itu yang kalau nyembah lampunya gelap, pas khotbah terang gitu. Kan nggak mungkin begitu. Yang keplok gitu. Anda harus bilang, gerejamu gereja apa? Ini kan namanya GBI PPL ya. Dari kata depannya GBI, sudah kelihatan Anda ini adalah alirannya Gereja Betel Indonesia. Dan gereja model GBI, anak saya juga GBI, itu nuansanya adalah Pentakosta. Nah orang-orang seperti kita ini dasarnya apa? Mau pakai nginjil, amanat agung segala macam, mau nyembahnya, ngomong apa itu? Bapak Ibu sebentar, saya berbahasa Jawa dan Sunda, aktif dan pasif. Tulisan Jawa pun saya bisa tulis. Jadi kalau Anda ngomongin saya bahasa Sunda, saya ngerti. Sunda Jawa saya aktif dua-duanya. Ini baru selesai belajar resmi 2019 bulan Januari sudah sah. Gitu. Sudah bisa ngomong Sunda dengan logat Jawa. Yang saya cengkoknya Sunda tuh loh. Julang jileng. itu tuh mantep ya. Nah, orang Jawa culang cileng. Gitu. Saudara Tuhan, nah siapa? Kita ini adalah nuansanya Pentakosta. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, dasar Alkitab mana dari kegerakan kita? Saya ditanya, Bapak kalau di Alkitab suka tokoh mana? Tuhan Yesus, loh jangan yang Tuhan Pak, yang manusia. Ya sudah, PL Pak PB. Kalau PB Pak, Lukas. Loh gembala Anda Lukas. Nah, saya sukanya Lukas. Loh enggak Paulus Pak, nanya dijawab kok malah sebel tuh.
Sudah nanya dijawab malah kayak gitu. Ya saya tuh sukanya Lukas. Duh, siapa nih Pak gini? Bapak Ibu, tabib Lukas. Lukas itu adalah dia bukan rasul 12, bukan. Dia adalah second layer, jadi generasi kedua sebetulnya. Lukas itu seorang tabib dan seorang periset, orang pinter. Lukas itu menulis 2 kitab. Yang pertama kitab Lukas, yang kedua kisah para rasul. Udah percaya saja, sudah. Ngapain ini bener apa enggak? Nanti udah. Nah, 2 tulisan ini, kitab Lukas ditulis 58 sampai 60, kitab kisah rasul ditulis 60 sampai 62. Yuk kita buka pertama, kitab Lukas 1 ayat 1. Kita lihat firman Tuhan. Lukas 1 ayat 1. Gampang sekali. Ini akan mundur di sini. Bapak Ibu, sudahlah, pakai laga-laga buka kitab. Anda mau lihat WA toh? Ini ada. Laga-laga buka. Enggak ketemu acan. Mana? Acan ini ada. Laga-laga nyari ketemu juga enggak lah. Nah, mau buka WA kan, saya juga tahu. Mau tik-tik WA. WA di rumah Bapak Ibu. Daripada buka WA, isinya mantan pacar WA susah tuh. Mau dibuka malu, nggak dibuka susah. Buka mantan pacar SMA. Shalom Dek, apa kabarmu hari ini? Kebetulan Koko lagi ada di Bandung deket Jalan Peta. Nanti malam sudah kembali ke Belanda. Apakah kita bisa lunch bersama? Tanda tanya, emoticonnya senyum. Bukan apa-apa, Koko hanya ingat masa lalu. Kasih kabar ya Dek, thanks GBU. Saya beritahu itu, Anda melihat saya begituan, keringet turun semua. Saya khotbah bodoh amat tuh saya. Baca ini, baca Alkitab di rumah Bapak Ibu. Enggak ada gereja, di gereja gak usah baca Alkitab, baca Alkitab di rumah. Di gereja baca LED. Ini taburan Anda semua ini, mahal, dimanfaatkan. 2, 3. Cukup, manggil apa dia? Yang? Your Majesty, Your Highness, dia panggil Theophilus yang mulia. Lukas khusus menulis menginjil hanya kepada pejabat-pejabat di kerajaan. Enak kamu ya, melayani tempat gede terus. Aku di pedesaan. Udahlah, nggak usah iri. Tiap orang punya kapling beda-beda. Emangnya pergi ke desa bisa nginjili pejabat? Emangnya yang bisa nginjili pejabat bisa nginjili orang-orang di desa? Emangnya ada yang hobinya hebat, jago nginjili orang-orang sederhana, kaum marginal, bisa nginjili orang kaya? Enggak semua orang bisa semuanya. Ada kapling masing-masing. Lukas khusus Tuhan pakai untuk menginjil pejabat. Paulus Yunani, Petrus Yahudi. Setiap orang punya kapling. Jadi jangan suka iri, apalagi kepo. KEPO, knowing every potential object. Terjemahannya begitu. Kepo bahasa Hokian, ke ayam po tu popo nenek tua, kepo ayam tua. Naon-naon hayang ngarti, naon-naon itu. Naon-naon. Kepo nih. Nah ini. Kisah pertama ayat pertama. Kisah 1 ayat 1. Kisah pertama ayat pertama. Oh, ada di sini nggak dimanfaatkan, rugi. Kisah pertama ayat pertama. 2, 3. Tadi manggil apa yang pertama? Tadi yang pertama. Sekarang manggilnya apa? Hai bro. Tadi manggil yang mulia. Sekarang hai bro. Kelihatan banget dalam 2 tahun Theophilus bertobat. Jadi teman pelayanan. Tadinya bos kan? Sekarang hai bro. Dalam 2 tahun Theophilus bertobat. Jika seorang gubernur, jika seorang pejabat bertobat, seisi istananya bertobat semua. Itu Lukas. Dan Lukas adalah menggambarkan kisah rasul. Dasar kegerakan kita Pentakosta GBI itu adalah kisah rasul. Makanya, apa nyembah, ngomong apa itu? Ngomong penuaian jiwa, saya beritahu, itulah dasar kegerakan kisah rasul. Karena apa yang mereka alami, kita alami. Makanya gini, dibahas kok, saya tuh pengen ibadah tempat yang sepi-sepi Pak, ya jangan di sini. Sama itu kayak orang, kayak saya ini pergi ke Palembang, dijemput. Begitu dijemput ditanya, Pak mau makan apa? Belum makan siang? Belum. Mau makan apa? Gudeg. Bapak nggak mau pempek? Bapak tanya saya jawab, sekarang malah bantah lagi. Lah mau apa? Mau gudeg. Ada gudeg nggak? Ada. Ya gudeg, saya bilang sudah gudeg. Makan gudeg nih.
Masuk restorannya pempek. Duduk. Mas, ini Bapak mau pesen. Pesan apa Pak? Gudeg komplit ada. Dia bingung. Gudeg. Ada enggak? Ada. Ya, komplit 1, teh tawar 1, anget. Bapak apa? Saya sama Pandita sama. Samakan saja. Oke, udah selesai tuh? Datang gudegnya, doa makan. Habis makan dia tanya sama saya, enak enggak Pak? Saya bilang, lumayan. Bilang enak, bohong. Bilang enggak enak, sakit hati. Ngomongnya apa? Nah itu bahasa paling safe. Mami, ini pacarku ganteng enggak? Lumayan. Bilang ganteng bohong, enggak ganteng sakit hati. Ya, itu bahasa lari dari kenyataan. Gimana ibadah hari ini? Ngomong sama Tuhan, sono. Sampai sini oke? Yuk kita buka kegerakan kita. Saya berdoa Roh Kudus penguasa kita semua. Galatia 5:22. Galatia 5:22. 23. Yang paling bawah, 23. Kesetiaan, kata bersama saya kesetiaan. Nah ini problem ini. Udah pakai bahasa asli saja. Lihat sini, udah matikan dulu saja slide layarnya, kita masuk ke sini. Setia. Waduh loh, mohon maaf loh, yang di sini bagaimana ceritanya nih? Oh, ada ya? Oke. Soalnya kalau nggak gini takutnya nanti, udah tidur aja lah gitu loh. Pace test. Ini bahasa kerennya. Apa? Lah itu, ternyata kata setia sama iman itu katanya sama ini. Pace test, sama. Jadi orang bilang setia, nah Bapak Ibu yuk kita mulai sekarang yuk belajar dulu soal imannya, dasar-dasar aja lah biar mantep lah pokoknya soal iman. Saya tuh paling gak suka ngeliat orang berdebat. Nih di video banyak nih. Waduh di video ya ampun, yang namanya YouTube, yang namanya di IG. Ampun kalau berdebat ya, kagak masuk akal semuanya. Orang tuh kalau berdebat, tolong itu harus sama platformnya. Contoh. Yang benar mana? Pre-tribulasi, mid-tribulasi, atau post-tribulasi. Saya tanyakan dulu. Samakan dulu pendapat kita. Tribulasi itu apa? Sama tuh, Anda berdebat. Bapak Ibu kita akan pergi rame-rame family day, kita akan pergi ke Bandung. Wow, ya Bandung ribut. Udah. Tolong yang di sini ngerti dulu, Bandung itu apa? Kamu yang cerewet, Bandung itu apa? Kota Kembang Pak. Kamu? Parit soal Java Pak. Kamu? Kota Gudeg. Nah ini. Kalau dia nggak, pemahaman sudah beda, berdebat pasti rame. Bener ya? Saya tuh kadang ngeliat orang berdebat ya. Ya ampun ini beda pemahaman kok berdebat. Nggak fair. Harus tahu dulu. Nah yuk kita samakan dulu definisinya dulu. Kita lihat definisi iman yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Udah nggak usah dibuka, itu bagian multimedia biar sibuk saja. 2, 3. Cukup. Jadi iman itu harapan bukan? Bukan. Iman itu dasar dari harapan. Iman bukan harapan. Iman itu sama harapan beda. Pengen sembuh, pengen kaya, pengen punya pacar, pengen punya anak, pengen kuliah, pengen punya pekerjaan, pengen melayani. Itu bukan iman. Pak, tapi saya ini pengen sembuh Pak. Itu harapanmu, itu bukan iman. Iman bukan harapan. Makanya banyak orang pengen sembuh, gak pernah sembuh. Kenapa? Dia gak punya iman, dia punya harapan. Iman bukan harapan. Iman bukan harapan. Harap apa Anda hidup Anda? Harap menang? Harap menjadi orang yang berhasil? Orang sukses? Anda pengen jadi orang apa? Harap, itu harapanmu. Dan harapan bisa banyak. Doraemon pun banyak. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Itu ingin semuanya. Tapi itu bukan iman. Iman itu bukan harapan. Iman itu dasar dari apa yang kita harapkan. Teruskan ayatnya. Dan bukti dari apa? Jadi kalau Anda sudah lihat namanya bukan iman. Namanya fakta. Anda gak enak badan, aduh meriang. Teman datang. Minum obat ini, pasti jos. Saya beritahu di depanmu itu adalah bukan iman. Karena engkau sudah lihat produknya.
Iman itu bukti yang kita nggak lihat. Kalau Anda sudah lihat, namanya itu sudah berubah jadi fakta harapan. Karena iman nggak kelihatan. Sampai sini oke? Bisa lihat ya? Iman harapan bukan? Bukan. Yang yakin sih yakinnya gitu. Iman harapan? Bukan. Sampai sini oke? Jadi iman, kata iman menggunakan kata ini, pistes, yang artinya juga setia. Nah, jadi kata setia hati-hati. Contoh, Pak, istri saya itu perempuan paling setia di muka bumi. Kemanapun saya pergi dia nurut dan ikut sama saya, dia gak pernah bantah saya. Dia baik sama saya, Pak, dalam kondisi terpuruk, dia terus dukung saya. Dia istri paling setia. Saya tanya, puji Tuhan, nikah kapan? 2 hari yang lalu. Anda mau ngomong setia 2 hari? Boleh? Tidak boleh. Pak, pekerja saya Pak, hujan banjir datang Pak, melayani Pak, tanpa pamrih. Dia pakai celana pendek, dia melayani jemaat Pak, ini pelayan. Setia. Dia bergabung kapan? 3 jam yang lalu. Setia ada 3 unsur. 1 komitmen, 2 konsistensi, 3 periode. Iya ya? Saya mau tanya, emang kalau Anda baru terima Yesus, Anda orang beriman? Bukan, Anda petobat baru. Untuk Anda disebut orang beriman, saya sebut orang beriman, Anda harus sudah punya waktu yang cukup, komitmen dan konsisten. Abraham bapak orang beriman, kenapa? Anak diminta dikasih. Untuk orang jadi beriman, sudah ada sebuah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Tolong bedakan ya. Wah, ini orang beriman luar biasa. Kenapa? Dia nyumbang gereja. Oh, belum tentu. Kalau nyumbangnya sering lah itu baru. Nah, sepi semua dia. Saya gak minta sumbangan sama Anda. Saya gak minta sumbangan sama Anda. Habis saya khotbah saya pulang Bapak Ibu. Sampai sini bisa ya? Iman. Jadi kata iman tuh bahasa asli terjemahannya apa? Setia. Jadi kalau dikatakan orang beriman, sudah harus ada 3 unsur apa tadi? Komitmen, konsistensi, dan periode. Masa baru nikah 2 hari dibilang setia? Masa baru bergabung 3 jam dibilang pelayan setia? Hambaku yang setia, itu waktu jadi hamba, itu waktunya cukup. Makanya enggak ada kita berkata, orang baru bertobat tidak bisa untuk menjadi seorang pemimpin. Enggak bisa. Perlu pengujian dulu. Oh gereja gitu-gitu amat, Alkitab yang bilang. Sampai sini oke? Oh, sepi ya lu? Nah, yuk kita lihat sebentar. Lalu iman itu apa? Iman itu sebetulnya ada dalam konsep bahasa Indonesia ada 2 macam. Yang pertama adalah beriman itu percaya, kata kerja. Kata percaya seringkali diganti sama orang Indonesia menjadi percaya itu kata beriman. Saya beriman, saya percaya. Padahal iman itu lebih kepada setia. Yuk teruskan. Iman itu apa? Nah iman itu ada yang pertama ada yang bilang kata kerja percaya. Oke lah itu memang bahasa sehari-hari orang Indonesia. Kita lihat yuk firman Tuhan di Galatia 3 ayat 25. Maaf, 1 Kor 3:11 dulu. 1 Kor 3:11. 1 Kor 3:11. 2-3. Jadi saya mau tanya, iman ini siapa? Tuhan. Jadi iman itu bukan cuma kegiatan apa, tapi siapa? Person. Galatia 3:23. Galatia 3:23. Iman itu siapa? Tuhan Yesus. Galatia 3:23. 23. Dan 24. Next. Oke. Hukum Taurat itu penun. Hukum Taurat penting enggak? Gitu aja. Nah, jangan jawabnya begini. Google Map penting enggak? Gitu aja. Nah, Google Map penting enggak? Lah, Anda orang Bandung ke sini enggak perlu Google Map, saya perlu. Jadi kalau tanya, hukum Taurat penting enggak? Saya mau tanya, Google Map penting enggak? Saya ini pernah loh Bapak Ibu. Dulu kan kalau mau kemana-mana doa, nyembah Tuhan, enggak ada Google Map, enggak ada bahasa. Nyembah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ya kemana Tuhan, pergi kemana Tuhan, tuntun hambamu ini. Setelah ada teknologi, Tuhan tersingkir kan gitu. Mulai. Jadi saya satu hari ganjil genap, Jakarta ganjil genap toh. Mobil saya ganjil pas tanggal genap. Waduh, mau pulang susah, pas saya buka handphone baterai tinggal 15. Saya buka langsung Google Maps, saya baca, saya lihat,
Saya pantengin, saya hafalin. Karena saya tahu, bentar lagi pasti mati nih. 15, 12, 11, 10, 8, 7, mati. Beneran, saya udah hafalkan semuanya. Belok lurus ke atas, mentok kiri, putar sedikit ke kanan, masuk tol. Selesai. Lebih jauh nggak apa-apa, saya udah panteng tuh. Saya nggak tahu jalan, Jakarta kan susah. Begitu saya jalan lurus, menurut Google Map lurus. Sampai di jalan. Di dalam dunia ada 2 jalan, kanan dan kiri, mana kau pilih? Ciloko ini. Ya ampun, kumaha ya teh. Cek Google teh cuma 1. Kunaon ada 2. Dan saya tahu, ambil kanan apa kiri nih? Saya ingat, setan di kiri, malaikat di kanan. Saya ambil yang kanan, ambles bablas sampai Bekasi. Berhentinya di SPBU. Mas, ini kemana mas? Oh gampang Pak, tinggal lurus aja. Ternyata penuntun terbaik adalah mas yang tugas di SPBU. Nah itu dia, ini sama. Sampai sini bisa ya? Nangkap ya? Oke. Next, 25. Jadi penting gak penting? Ini tergantung. Bapak Ibu, hukum Torah gimana Pak? Saya tuh saya gak seneng loh ada orang bilang gini, hukum Torah sudah gak berguna lagi. Kalau gak berguna buang aja PL-nya. Hati-hati, hukum Torah itu berguna gak berguna, saya mau tanya ada unsurnya apa dulu? Pertama misalnya, hukum Torah itu dari sisi moralitasnya, hukum moralnya masih berlaku. Contoh, jangan mencuri, jangan membunuh, masih ada gak? Ada, kalau gak ada bubar semua. Yang nomor 2, hukum sipil berlaku enggak? Ada, tapi dimodifikasi. Yang enggak ada apa? Hukum liturgi. Contoh, hukum sipil. Zaman dulu perjanjian itu sama sekarang beda. Kalau sekarang perjanjian deal, salaman, pakai meterai, pakai notaris. Zaman dulu tukar sepatu. Kenapa? Zaman dulu sepatu sama semua. Bahan sama, warna sama, kualitas sama, baunya beda. Jadi tukar. Zaman sekarang tukar sepatu kacau. Beli tukar tali. Rugi yang punya beli. Snack tukar sneaker. Rugi yang punya sneaker. Jadi zaman dulu pakai tukar, sekarang pakai meterai. Apa artinya? Tetap ada, cuma dimodi. Jawab saya, hukum moral ada nggak? Ada. Hukum sipil? Tapi hukum liturgi udah nggak ada. Contoh, orang Israel zaman dulu kalau makan kambing, itu setahun sekali. Kalau yang lain boleh Pak? Boleh, makan kambing boleh. Tapi ingat, paha kasih imam. Dada paling bagus kasih anak imam. Jadi imam tuh makannya sinerut. Enggak tahu. Lalu orang mana Bapak Ibu? Tahu sinerut ya? Paha kambing bagian dalam yang paling empuk makjos itu. Anda kalau ke tukang sate kambing itu cuma ada 20 tusuk. Pasti udah habis itu. Itu paling empuk yang pernah ada. Nah Israel kalau mau makan daging lengkap itu hanya di Paskah. Bayangkan ya, pengen makan sate kambing lengkap cuma Paskah setahun sekali. Kalau kita udah beda sekarang, asal kolesterol bagus, gula darah bagus, darah tinggi bagus, silahkan aja 30 tusuk kalau berani. Nah, hukum moral masih ada? Main sembarangan, Torah nggak berguna, Torah nggak berguna. Kalau nggak berguna Torahnya, buang aja PL-nya. Saya nggak ngerti orang-orang ngomong seperti itu. Sampai sini oke? Halo? Kok cicing wae ya teh? Oke. Alkitab berkata, Tuhan Yesus adalah untuk ini iman sampai ke pengharapan itu kan ada yang namanya tiangnya toh ya Bapak Ibu ya. Bener nggak? Da rumah teh tanpa tiang teh nggak bisa berdiri. Kudu aya tiangna. Tiang. Nah dalam tiang inilah ada unsur yang namanya logika. Pak, saya ini pengusaha hitam. Saya nggak pakai Tuhan Pak. Saya jahat sekali, saya pakai otak Pak, plus minus untuk rugi Pak. Saya pakai otak. Tapi sejak bertobat terima Yesus, saya nggak pakai otak lagi. Sieun ketemu orang nggak pakai otak, coba kumaha coba. Pak, logika sama iman. Jangan pernah mempertentangkan logika sama iman. Saya tuh nggak ngerti loh. Kalau mau pakai iman, jangan pakai logika. Siapa sih yang ngomong? Alkitab nggak pernah ngomong begitu. Logika sama iman tuh bukan musuh. Tate babaturan. Hopeng you. Teman baik, good friend. BFF. Best friend forever. BFFUD. Best friend forever until die. Wis mantep itu apa kayak begitu. Bisa ya? Jadi ini namanya apa sih? Perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan apa? Nah itu tahu.
Jadi kita harus mengerti Bapak Ibu, ya teh mana ya teh. Hiji deui teh ka mana coba. Tinggal, oh ini dipegang. Iya iman, ini perbuatan, ya hasil, result. Iman ada tanpa perbuatan, apa itu? Iman tanpa perbuatan apa? Metong. Bahasa salon, metong, mati, game over, pass away, kelar. Iman gak ada perbuatan namanya apa? Mati. Tapi perbuatan ada, nggak pakai iman, namanya apa? Ini Kristen paling banyak di sini nih, Kristen paling banyak di sini. Perbuatan ada, nggak ada iman, namanya apapun yang kau buat tanpa dengan iman adalah dosa. Kristen paling banyak di sini. Lihat yang cantik, aku pengen. Saya mau tanya, udah doa belum? Ini investasi bagus Pak. Saya pasti tahu, Anda nggak doa, Anda langsung buat. Kristen paling banyak begini. Ide bagus, good idea, cocok, mantep, jalan tanpa pernah punya iman, namanya dosa. Kristen paling banyak ngumpul di sini. Mata lihat bagus, semua mantep, preparation bagus, persiapan mantep, jalan. Saya beritahu, itu dosa. So makanya sebenarnya kalau kita lihat dalam kekristenan saja, orang diberkati. But yang betul-betul jalan bersama dengan Roh Kudus, enggak semua orang. Cicing deui gitu. Lagi ngecek dalam hati, akukah itu ya Tuhan, nah, kan gitu. Iman tanpa perbuatan apa? Perbuatan tanpa iman adalah dosa. Tapi ada iman, ada perbuatan, itulah hidup. Ada iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman adalah dosa. Iman ada perbuatan ada namanya apa? Hidup. Gak ada iman, gak ada perbuatan, ngapain lu hidup? Bisa ya? Jadi ini namanya apa tadi tiangnya? Perbuatan. Logika tuh di sini. Ini loh esensi logika tuh ini esensinya. Nih esensinya. Ini esensinya. Jadi pakai logika tuh bukan di sini, di sini. Kalau sudah sampai di sini, logika dipakai. Contoh, iman tuh apa sih? Anda belajar fisika. Udah ngerti tapi belajar terus. Itu iman. Begitu tidur, besoknya ujian dah. Langsung. 12 kali 12 sama dengan, jangan pakai iman, pakai logika. Kalau pakai iman begini, inilah bolpen, Tuhan aku taruh di kertas. Gerakanlah tanganku seperti yang kau mau. Sampai bocor tuh kertas, gak bakal itu namanya jalan. Banyak orang pas sudah bertindak pakai iman. Iman mah iman, tindakan itu beda sama iman. Kalau sama ngapain saya buat beginian? Logika adanya di sini. Pas sudah melangkah, Tuhan bicara sama saya jelas sekali bahwa saya akan menikah, saya punya iman. Dan saya tahu perempuan itu adalah calon saya. Nah saya mau tanya, udah mantap iman ya? Perbuatanmu apa? Ya cicing wae di rumah. Gak pendekatan? Ante lah. Gak ngasih hadiah? Ante lah. Apa lebar? Enggak deket nanya nama, nomor telepon, nanti Tuhan yang bicara. Nah itu ngerti ya? Tiangnya enggak pakai logika. Anda tahu beda antara orang beriman, orang nekat sama orang tombol O di on kan, ngerti ya? Tombol O di namanya. Orang beriman tuh doa sama Tuhan minta keselamatan, menyembah Tuhan. Dan begitu dia sudah menyembah keluar rumah. Keluar rumah dia lihat jalan rame, dia diam, jalan sepi dia nyebrang. Itu orang beriman. Orang nekat beda, nggak pakai doa, nggak nyembah Tuhan. Keluar rumah, jalan rame dia nyebrang. Tabrakan beruntun gara-gara dia. Itu orang nekat tuh. Orang, beda lagi. Dia nyembah Tuhan minta keselamatan. Dia keluar rumah, dia lihat sepi, dia diam. Truk lewat, dia nyebrang. Nah itu namanya. Bisa bedakan ya? Logika sama Jadi logika sama iman sama enggak? Beda. Iman sama perbuatan sama enggak? Logika sama perbuatan di mana? Logika itu adanya bersama dengan perbuatan. Jadi kalau sudah ada bertindak, pakai logika. Tindakan Anda dasarnya endingnya harapannya tidak mengecewakan. Sampai sini bisa?
Ini teorinya dulu nih, teorinya dulu. Sampai sini apakah oke? Oke, pelan-pelan. Kita berikan contoh membedakan antara iman sama logika. Shalom Pak, shalom. Ada bisa dibantu? Pak, saya mau menikah sama calon saya nih Pak perempuan. Kalau di gereja gimana Pak caranya untuk prosedurnya? Di kami Anda harus ikut isi formulir semua, ikut pelajaran Alkitab sebentar, dan kemudian bimbingan pranikah. Emang gitu ya Pak? Ya ikut bimbingan aja bisa cerai, apalagi nggak ikut. Ikut makanya, jadi ikut ya. Terus mohon maaf ya, kami harus pajang di pengumuman 6 bulan. Supaya semuanya sama-sama happy, nggak ada keberatan. Nanti setelah itu anti konseling, kamu isi semua dengan baik, saya kenalkan sama bagian yang ngurus pernikahan. Karena bukan saya ngurus, kamu akan saya kenalkan. Gitu, kira-kira begitulah. Oh, jadi paling cepat 6 bulan. Ya, 6,5 bulan lah. Ya 6 bisa lah, kan itu sambil jalan. Pak, kenapa? Bisa lebih cepat nggak Pak? Emang lebih cepat mau kemana? Udahlah, ikuti prosedur saja. Kenapa mau cepat-cepat? Enggak Pak, maksudnya gini Pak, kami mau cepat Pak, karena kami sudah saling mencintai. Mas, cinta urusan kamu, admin urusan kita. Ngerti ya? Saya nggak urus cinta kalian. Kalau saya urusi, saya orang ketiga. Cinta urusan kamu, admin urusan kita. Jangan dicampur cinta sama admin. Utang mah utang, ya toh dibayar. Urusan kasih mah kasih. Emang kalau kasih harus lepaskan utang? Utang dengan kerelaan dilepaskan. Sepi cicing deh, pusing saya sama Anda, maha iya teh. Liur. Enak loh, bisa ngomong, satu pengen bahasa Sunda, pengen banget tuh berbahasa Sunda. Sekarang saya sudah bisa. Liur. Berat nih, ya itu pita suara. Puyeng, ya orang Jawa ngomong puyeng. Saya Tuhan bisa nangkap ya. Tolong dibedakan. Banyak kita mencampur kasih sama admin. Bapak Ibu, admin mah admin. Orang bolos itu kena sanksi namanya admin. Dia orang bersalah, kasih sanksi. Kalau ada murah hati, sanksinya ditunda. Nangkep ya? Bukan, kan kita ini orang bersalah loh. Kita orang berdosa Bapak Ibu. Alkitab bilang kita dibenarkan. Atau dibenarkan ya? Pembunuh itu membunuh orang karena membela diri. Dia bunuh orang. Dia salah enggak? Dia salah. Tapi hakim melihat ceritanya dia mengatakan orang ini dibenarkan demi hukum karena dia itu membela diri. Nangkep ya? Kita ini berdosa, salah. Tapi kita namanya orang yang dibenarkan. Apa arti dibenarkan? Dibuat jadi benar. Aslinya apa? Salah. Kita harus bisa bedakan. Nah kadang-kadang orang mencampur antara iman sama logika. Ya kacau balau. Saya mau buka ini Pak. Saya itu mau usaha sampai ke mancanegara Pak. Oke, jadi ada modalnya Pak. Enggak pakai modal Pak, modal dengkul. Terus bisa bahasa Inggris. Inggris Pak, bisa cuma bahasa Sunda Pak. Terus punya pengalaman, enggak ada pengalaman sama sekali. Kita nol putung. Orang Jawa bilang, sama sekali enggak ada. Punya rekan jejaring, enggak perlu jejaring Pak. Saya adalah no man is an island. Stand still, alone, lone ranger. Nah, saya beritahu ya, kecuali Tuhan ketemu sama dia seperti Musa ya baru bisa. Kita aja ada. Iman itu dasarnya adalah sebuah apa yang kau dapat dari Tuhan. Kalau sudah mau langkah sampai ke sana, perlu namanya Nah, logika mainnya di mana? Perbuatan. Gitu. Pak, jadi kalau saya ke rumah sakit nggak ada iman dong Pak. Siapa bilang? Karena Anda harus mengerti. Emang Tuhan menyembuhkan Anda langsung aja? Atau bisa pakai orang lain nggak? Bisa pakai obat nggak? Kenapa Anda membatasi Tuhan? Jangan suka batasin Tuhan. Kecuali Tuhan berkata, saya tuh nggak pernah mau batasin orang. Ini kejadian ya. Dan saya mau kasih pendapat saya. Ini masih rekam lagi nih, nah, kan beneran. Ada orang meninggal. Datanglah gereja dan gembala dan jemaat tertentu ke tempat kematian. Terus mendoakan supaya tuh jenazah bangkit. Didoakannya sekian jam, kagak bangkit juga. Masuklah ke medsos, rame dihujat. Lah saya bilang yang hujat juga bodoh. Gini loh,
Emang kalau Anda latihan naik sepeda jatuh tetanggamu ketawa, Anda berhenti main sepeda? Ini orang lagi latihan membangkitkan orang. Kalau gagal, ya enggak apa-apa, yang penting dia latihan toh. Nanti kalau dia berhasil, yang untung kita semua. Loh iya enggak? Jika di tempat ini saya bisa punya karunia orang mati bangkit, yang untung Anda semua tuh. Halo? Kok pada siun gitu? Ada orang lagi belajar iman, kenapa dimaki-maki sih? Kalau dia nyolong maki boleh. Itu pun sebenarnya bagi kita udah gak boleh sebagai Kristen memaki itu. Tapi saya bilang gini, kalau dia nyolong itu masih masuk akal sedikit. Orang lagi belajar di Alkitab ada kok. Kenapa kalau dia gagal kita harus memberikan stigma negatif? Sampai sini bisa ya? Selama, Pak, Bapak berat loh jantungnya sudah. Pak sudah bengkak semuanya. Kondisi sudah begini. Air muka Bapak sudah turun semua pucat begini. Pak, Bapak ke dokter. Kalau nggak ada dana, saya bantu. Enggak Pak. Saya dapat dari Tuhan, saya punya iman. Saya tidak perlu untuk ke dokter. Saya akan sembuh dengan mujizat langsung di rumah. Saya nih, keputusan saya begini. Pak, saya hargai iman Bapak. Bapak teruskan. Kalau Bapak berhasil, tolong sharing sama saya. Tapi kalau ada apa-apa, ini nomor saya, tolong hubungi saya. Nangkep ya? Saya gak begini, mana bisa? Loh. Bantu enggak ngatain iya. Orang lagi belajar iman, saya mau ganggu. Kalau dia mau seperti itu, silahkan. Go ahead, cing. Silahkan aja, lagi belajar iman kok. Kecuali dia belajar, Pak, saya percaya sekali Pak, dengan saya menusuk diri saya sendiri, saya sembuh Pak. Loh, sembuh sempurna sih itu. Bisa ya Bapak Ibu? Nah kecuali saya ditanya, kalau Bapak gimana? Nah gini, kalau mau doakan orang yang sudah meninggal bangkit lagi, tolong jangan diformalin dulu. Nah ini kan masukan, saya nggak pernah ngatai orang, saya nggak pernah menghina loh. Saya cuma bilang, kalau saya tolong jangan formalin dulu. Nah, diam dulu. Lah enggak diformalin semua masuk toh. Nah, terus pas bangkit, ngirup formalin lagi, geletak lagi. Aku mah, ya teh. Sampai sini oke? Terus, bisa ya? Yuk belajar. Iman penting nggak? 1 Yohanes 5, ayat 4. Saya ini jarang ke sini. Terakhir ke sini seminar di PK, waktu itu rame-rame ya. 4 tahun, 5 tahun yang lalu ya, saya lupa. Jadi saya udah lama nggak ke sini. Jadi kalau mau pulang cepat ya lupakan saja tuh Bapak Ibu. Jarang-jarang datang pulang cepat, gak balik modal. 1 Yohanes 5 ayat 4. 2, 3. Mengalahkan dunia. Anda sebutlah masalah Anda apa di dunia ini. Anda sebut you name it lah apa. Iman mengalahkan dunia. Dan sama-sama. Apa? Anda sekarang jawab saya baik-baik, ada ayatnya, iman penting apa tidak? Penting. Ayo kita lihat bagaimana cara iman itu timbul. Timbulnya iman, Roma 10:17. Oh nggak bisa beli. Iman penting nggak Bapak Ibu iman? Saya bocorkan dulu ya, 2 soal sorga. Jadi kalau Anda dan saya meninggal nanti, sampai ke tempat di mana Tuhan Yesus berada, Anda akan kena 2 ujian. 2 soal ujian saya bocorkan di sini. Siapa tahu soalnya 3, sudah bocor 2, 2/3, 67, B plus lulus kan gitu. Kecuali soalnya 5. Nah berarti 4 toh. Nah berarti pulang lagi ke Bandung deh. Ya toh. Ulang dari awal. Jadi saya bocorkan 2 soal lumayan, kisi-kisi. Anda ketemu sama Tuhan, nomor 1 Tuhan tanya, mana talenta? Gampang tuh kembaliin? Kan itu punya Tuhan. Saya beritahu, susah. Karena tempat paling berharga di muka bumi ini bukan tambang emas yang ada di Indonesia, bukan tambang batu berlian yang ada di Afrika, bukan tambang minyak yang ada di Arab Saudi, bukan tambang berlian yang ada di Israel. Tempat paling mahal berharga di muka bumi adalah kuburan. Karena banyak orang meninggal, sampai meninggal gak pernah tahu talentanya apa. Gak percaya, Anda jawab sekarang dalam hati, talentamu apa? Teuing. Ya kira we lah. Nah, ini orang Jakarta yang ngomong, kok pakai bahasa Sunda Pak? Ya mungkin lah gitu.
Saya Tuhan hati-hati. Talenta Tuhan minta. Nggak gampang kita cari. Kamana iya talenta? Kamana iya talenta? Oh, satu talenta dicari. Nomor 2 adalah nggak cuma talenta, mana bunganya? Soal pertama yang Tuhan tanyakan, ketemu Tuhan nanti. Mana talenta plus interest, bunganya. Nomor 2, kalau aku datang kali yang kedua, kata Tuhan Yesus, adakah kudapati iman di muka bumi? Tuhan tanya apa? Iman. 2 soal saya bocorkan, Anda silahkan jawab ketemu Tuhan nanti. Roma 10:17, 2-3. Iman gak timbul dari pembacaan, tapi dari orang yang mendengar perkataan. Karena baca tuh begini. Mohon maaf kepada anak-anak yang mencatat khotbah untuk hari Senin besok. Susah kan nyatetnya? Ini cuma nyatetnya ya. Begitulah. Bapak Ibu, iman timbul dari bukan pembacaan. Saya tahu Anda suka baca firman Tuhan, saya juga suka baca firman Tuhan. Saya harus mengakui dalam hati bahwa saya lebih banyak baca ketimbang memperkatakan. Iman gak timbul dari pembacaan, iman timbul dari pendengaran. Berarti ada kata yang keluar gak? Bapak Ibu, kita lihat sebuah contoh ya. Kesamaan nama fiktif belaka. Bapak Ibu, hari ini kita tidak akan ada peka di sini. Oh kenapa Pak? Kok naon ya teh? Oh karena kita akan berdoa untuk saudara kita Pak Nana. Karena Pak Nana sudah 3 minggu gak datang ke peka kita. Dan kelihatannya hasil terakhir dia gak bisa berjalan karena lemes, agak lumpuh sedikit. Hasilnya belum keluar, istrinya sudah nangis-nangis tapi kita juga belum tahu. Kita ke rumah Pak Nana sekarang, kita doakan supaya dia bangkit dan menjadi kuat kembali bersama dengan kita. Siap semua? Siap. Kalau nggak tahu kata asyap, Anda tanya sama yang tahu. Terlalu tua Bapak Ibu Anda kalau nggak tahu kata asyap. Ikut ibadah harus santuy. Bingung ya bahasa zaman sekarang ya. Ampun. 1, siap, datang. Ting dong, shalom, sepada. Buka sama istrinya. Ayah naon ya teh, rame-rame kia. Bu, Panana ayah ada di kamar. Mau kami doakan supaya dia bangkit, teguh kembali hatinya, tidak menjadi lemah. Silakan Pak, gerak atau gerak. Datang. Mohon maaf ya, logat kacau, mohon maaf. Panana shalom. Shalom Bapak. Kumaha, cager. Aduh Pak, ya teh lemes, tapi badannya udah mulai enak. Cuma gak tahu kenapa kaki ke bawah teh lemes, leles ting. Pak, ya teh, aduh sian lumpuh Pak, aduh kenaon ya Pak. Panana, kami di sini mau doakan Bapak, supaya Bapak kuat. Bapak sedia. Aduh makasih Pak, makasih. Bapak buka tangan. Teman-teman kita doakan. Pak Nana dengan firman Tuhan. Bapak harus sembuh. Imani. Pak Nana keluarin itol, keluarin bagi, hiji-hiji. BNI ada, mandiri ayah, bagi-bagi hiji-hiji. Ya itol semuanya, kartu flash. Ampun, ngomong itu bahasa. Apa rahasia kalau lagi sakit? Imani. Pak, suami saya kabur. Bu, yang tabah ya Bu. Imani Bu, imani. Ya ngerti. Itu kalau bisa bangun mah kia langsung. Tapi kalau kita bilang ini Pak Nana, oleh bilur Tuhan Yesus 2000 tahun lalu Bapak telah disembuhkan karena dia menanggung penyakit Pak Nana. Dan Bapak harus tahu, untuk menyampaikan firman yang disembuhkannya Bapak akan hidup dan tidak akan mati. Bapak sudah menginjil bersama kami, Bapak sudah membaptis bersama kami. Alkitab berkata bahwa Bapak disertai Tuhan sampai akhir zaman. Tuhan perintahkan malaikat menatang kaki Bapak supaya gak tertutup pada batu. Bapak akan bangkit, masuk rumah Tuhan, bersukacita dan jiwamu akan bersuka bergembira karena Tuhan yang menyelamatkan engkau. Tuh kalau ngomong begitu firman semua tuh tadi. Tuh kalau para anak dengar gitu, aduh, kecut seger lenyer. Imani. Coba aja. Banyak orang Kristen seperti itu. Lagu teh ada 3 macam. 3 macam lagu Kristen. Nomor 1, lagu karena pengalaman hidup. Contoh, di tengah badai tofanan gelap, di gunung tinggi dan samudera, di dalam gelapku didekap, Bapa Sorgawi terus peliharaku. Itu pengalaman hidup. Tapi ada lagu campuran firman sama pengalaman hidup. Contohnya,
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada firmannya tuh. Tapi chorus refrennya pengalaman hidup. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Itu pengalaman hidup, dicampur jadi hiji. Itu tipe nomor 2. Tapi tipe nomor 3 adalah yang murni firman. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu. Engkau ada firmannya. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu ya Tuhan. Itu ada firmannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu ada firmannya. Saya kalau suruh milih di rumah, milih sendiri. Oke, saya nggak bisa. Saya pilih nomor 3. Kalau saya nyanyi yang pakai firman murni, berarti saya sudah baca firman, sudah nyanyi, sudah baca Alkitab. Efisien 3 in 1. Ya bebas sih, bebas ya, nangkap ya. Gitu. Jadi langsung nyanyi gitu tuh udah baca firman, sudah memperkatakan doa plus nyanyi. 3 in 1 itu efisien. Dengar firman. 2, 1 Kor 14 ayat 4. 1 Kor 14 ayat 4. Firman Tuhan. 2, 3. Cukup. Siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, membangun imannya, membangun kerohaniannya. Jadi orang kalau imannya mau bangkit, harus berbicara bahasa lidah. Tapi saya tahu nggak semua orang dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah. Makanya tadi habis selesai nyanyi, saya tadi berdoanya, nyanyi terakhir pakai Mazmur. Terima kasih kami mengucap syukur. Plus pakai bahasa lidah, horana mosyuk. Kenapa? Supaya Anda yang belum berbahasa lidah tidak merasa dikucilkan jadi kasta nomor 2. Anggap ya. Coba saya bahasa lidah tuh. Ada begini. Naon gitu. Naon gitu. Entah ngerti. Soalnya Tuhan, Anda harus minta sama Tuhan dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi mohon maaf, bukan pendeta yang baptis, Tuhan Yesus yang baptis. Soalnya saya nggak bisa paksa. Tapi Anda harus punya hati ingin. Nah kalau Anda berbicara bahasa lidah, itu berarti Anda membangun rohanimu, membangun iman. Yang terakhir, 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. 2, 3. Tetapi ini orang tua semua harus begini loh. Ini tugas orang tua nih. Saya tuh kadang-kadang udah kesel ya. Terpaksa depan anak saya harus berlagak sabar. Supaya anaknya lihat bapaknya punya penguasaan diri. Gak gampang jadi orang tua. Kalau sama istri berdua mah ada yang apa, saya ngamuk aja. Tapi udah depan anak saya tahan, kenapa? Jangan sampai anak saya belajar yang jelek dari saya. 2, anak saya harus tahu pendirian saya. Dia harus tahu cara hidup saya. Cara hidup mati ketahuan lah. Jadi gini loh, saya tuh kalau sama anak saya sering ngobrol, anak saya perempuan 1. Kalau ada masalah gini, papi tuh, daddy tuh gini keputusannya. Supaya dia tahu cara pikir papinya kalau ada keputusan. Anak jangan dibiarkan Bapak Ibu, kita demokrasi. Silakan, no. Saya ngomong sama anak saya perempuan, kamu tuh cantik. Dan sebentar lagi banyak yang naksir kamu dan akan mulai nembak kamu. Papi ajarin ya cara menerima tembakan. Kalau anak gak diajar sama papanya, gedenya jablay nanti. Harus, tugas orang tua tuh ya kayak gitu. Saya ajarin, sayang. Ada yang nembak, jangan langsung diterima. Tarik ulur dulu biar harga sahamnya naik. Oh, itu. Bid and over naik toh. Tapi jangan lama-lama, tadi kamu diputus kamu, tarik ulur dulu. Itu. Saya ceritakan bagaimana saya ketemu sama maminya, istri saya. Maminya, saya cerita bagaimana. Dulu papi ngomong pertama, kalau anak gak dibegitukan, anak perempuan gak dibegitukan bahaya. Ada pria deket, ngapain? Naksir, yuk jadian yuk. Loh. Nembak juga belum, sudah banting harga begini. Sale, diskon 90%. Bikin malu. Bagaimana cara menjawab pria? Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya ceritakan teknik-teknik pria. Pria kalau naksir gini, telepon tiap hari, itu perempuan gini, ngapain telepon kayak minum obat tiap hari? Nanya cuma udah makan belum? Dia tekun selama 2 minggu 2 bulan. Tuh perempuan jadi kebiasaan ada yang nelponin kan. Abis itu tutup teleponnya, berhenti sebulan. Perempuannya bingung, loh kenapa sih? 3 bulan telepon lagi, pasti jadi itu. Saya bilang sama saya, jangan ketipu.
Tuh kerjaan tikus-tikus tuh kayak begitu, saya bilang. Yang pria, sudah saya bongkar satu, Anda gak bisa pakai lagi. Halo tikus muda, hati-hati. Ada mantan tikus tua yang sudah tahu cerita ini. Saya bilang anak saya, jangan percaya. Kamu gak senang, pertama ngomel-ngomel, lama-lama ditelatenin jadi. Gak bisa, papi ceritain semuanya. Biar dia tahu. Tugas siapa? Tugas papi. Makanya bapak sering pulang, jangan kayak Bang Toyib, gak pulang-pulang. Ya toh. Nanti anaknya pusing gitu. Kok sepi semua? Masa bersalah ya? Ada istri yang bilang gini, gua kena waktu itu. Ya sudah, udah. Jangan minta pisah, ingat kata Pak SBY, lanjutkan. Nah itu udah teruskan saja, sudah. Lanjut, ayat 11. Bisa nangkap ya? Lalu bisa nangkap ini? Pulang ditanya, korban naon tadi? Teing lah, ketawa terus. 2, 3. Seperti yang aku cerita di Antioquia, Iconium, Listra. Semua dan cara iman bangkit timbul dengan cuma ada 3 Bapak Ibu yang namanya iman bisa bangkit. Cuma 3. Ya cuma ini. Tapi sini oke? Shootnya lebih dekat ke sini lagi. Jangan ke sayanya. Lihat baik-baik ya. Saya nggak pakai spiritual, saya nggak pakai rohani, saya mau bicara logika hari ini. Dengar baik-baik. Andai kata Tuhan datang hari ini. Di sini. Dan Tuhan bilang begini. Shalom GBPPL. Itu enggak gitu. Saya bilang, misalnya, ini gimana sih misalnya kok? Contohnya, jangan dikritik-kritik, kalau contoh dikritik. Semua baik hari ini, kumaha damang? Pangestu dong jawabnya, masa baik, amin. Lalu tanya, orang Kristen gitu, udah makan belum? Amin. Mau bilang belum, gak enak, bilang sudah. Bingung juga, masih pengen kan? Lumayan, kan gitu. Mau ikut aku masuk ke langit baru, bumi baru? Lu gak dijawab? Mau. Untuk bisa masuk bersama dengan aku ke langit baru, bumi baru. Imanmu minimal dari skala 1 sampai 10, minimal 6. Seberapa? 6. Saya teh orang normal Bapak Ibu, lihat ya. Kalau saya harus minimal 6, ini saya geber 3,5, ini 2,4, yang ini 0,1. Iya dong, masa yang ini yang besar? Ini normal, ini orang normal. Orang normal begini. Banyak Kristen gini. Ada firman, sare. Bahasa lidah, gak bisa. Karena Tuhan sayang sama dia, terpaksa 6. Berasa gak ada Kristen yang hidupnya berantakan, aba-aba, masalah terus. Jangan-jangan Tuhan baik sama dia demi ini. Pikir baik-baik. Loh, ini dibikin 0 gak mungkin. Gak mungkin. Makanya kalau saya sedapat mungkin bila perlu, ini gini. Bila perlu, atau bila perlu. Buat apa sok jago, popolontong, parotok endok di sini. Laga gak bisa mati. Udahlah ini dulu. Dengar firman masih buka medsos. Khotbah masih PUBG. Main game. Lagi makan ingatnya cilok, cireng. Nanti siang makan di mana? Lagi khotbah loh, masih mau makan di mana? Ini. Deng 0,1 kan gitu. Bapak Ibu, coba ini direnungkan baik-baik. Cuma ada 3 cara yang namanya iman itu timbul dengan 3 cara ini. Kalau Anda orang normal dan saya orang normal, Anda mau pakai yang kanan apa yang kiri? Kita minta mujizat Pak, supaya Tuhan kasih di sini 6 langsung. Ya nasibmu. Ini gak ada cara lain. Ini logika manusia ya, saya udah bilang ya. Ini gak ada teorinya. Tadi bahas lagi di medsos. Ini gak ada ayatnya. Mulai biasa. Sampai sini bisa ya? Oke. Aniaya ada 2 jenis. Wah ada lagi nih. Satu namanya ujian. Yang ini pencobaan. Ini dakimas, ini parasmas. Gak usah pakai bahasa-bahasa begitu, gak keluar di ujian lah Bapak Ibu. Jadi yang menimpa hidup kita yang gak enak buat daging itu ada 2 macam. Yang pertama namanya ujian, yang kedua namanya adalah cobaan.
Kita lihat yang menimpa Anda tuh ujian apa pencobaan, ada tekniknya. Nomor 1, ujian itu, kalau Anda ujian kelas 2, Anda lulus naik kelas berapa? Kalau gagal turun nggak? Enggak. Ujian tuh kalau berhasil, Anda naik. Tapi kalau gagal, nggak turun. Kalau gagal, hair. Makanya kalau Anda sampai ngulang berkali-kali, berarti gagal demi gagal itu hidupnya. Pernah ketemu gak sama orang yang di gereja sama di kantor, ribut sama semua orang? Sama ini ribut, sama sono ribut, sama sini ribut. Ada tetangga begitu? Ada ipar begitu? Ribut semua? Nah itu, dia gak pernah lulus hidupnya. Dan Tuhan tuh setia. Sampai lulus lah pokoknya. 1, ujian kalau berhasil, naik level. Gak berhasil, Anda ulang. Jadi kalau Anda sampai mengulang masalah yang sama, berarti yang lama tidak berhasil. Nomor 2, ujian ada waktunya. Jangan takut. Bapak Ibu, kita mau ujian matematika. Semua alat tulis di meja, semua buku di lantai. Ini soalnya, tertutup rapi, belum dibuka, kita buka sama-sama. Krek! Saya bagi ya. Jangan dibuka. Sekarang kita sama-sama membuka, ujian matematika dimulai jam 8 sampai selama-lamanya. Enggak dilempar tuh. Kalau Anda kena ujian, itu nggak bakal lama, akan selesai. Ujian kok 20 tahun, itu pencobaan. Saya kesel sama dia, saya benci sama dia, udah berapa lama? Nggak tahu Pak, udah 25 tahun kali. 4, lu lagi. Ya. Saya bisa ngerti sekarang, ada orang kepleset jatuh narkoba. Kepleset jatuh judi, saya tahu. Kepleset jatuh sama masalah amoral, saya ngerti. Tapi kalau sudah 30 tahun, judi mulu, itu namanya bukan dosa, doyan. Ujian tuh ada waktunya. 3, ujian tuh ada kisi-kisinya. Gak mungkin gak belajar kita langsung ujian. Yang ujian tiba-tiba, itu guru kita di SMA itu. Begitu masuk, langsung ulangan. Sebel tuh semua. Ada kisi-kisinya. Kalau Anda sudah dengar khotbah pengampunan, pulang dengar radio pengampunan, Anda nanti pergi ke acara sana, khotbahnya pengampunan, terus ikut doa pengerja, isinya doa pengampunan, tolong ngerti, minggu depan ujian pengampunan. Ada kisi-kisinya. Makanya jadi Kristen tuh lambat berkata-kata, banyak memperhatikan. Kalau sudah berkali-kali Anda dengar, nggak kebetulan loh itu. Pak, saya berkali-kali mendengar soal duit dan duit manician fulus arto hepeng Pak. Itu artinya mau ujian uang sekalian. Itu ujiannya. Sampai sini bisa ya? Dan berikutnya, ujian itu ada jawabannya. Di Alkitab ada jawabannya. Gak mungkin gak ada. Coba guru Anda. Anak-anak, bagaimana ujian kemarin? Wah, anak-anak kita mau bahas 10 soal ujian fisika kemarin. Supaya jangan sampai salah lagi. Yuk sama-sama kita belajar yuk. Yang nomor 1 itu jawabannya adalah kecepatannya, velocity-nya adalah 35 km per jam. Itu jawabannya. Wah, ya aku benar. Nomor 2 itu adalah X sama dengan 6. Benar semua? Oh saya salah. Nomor 3 sampai 10 Bapak gak tahu. Apa rasanya kalau Anda punya dosen begini? Bikin soal, dia sendiri gak tahu. Semua ujian kita ada jawaban di sini. Dan ingat yang berikutnya. Ujian itu ada kakak kelas senior yang pernah ngalami dan sukses. Kalau Anda punya masalah, di gereja ini ada orang-orang yang pernah ngalami masalah Anda dan dia sukses. Tanya sama dia, tutorial, mentor. Guys, orang lengit. Ujian tuh namanya. Bisa ya? Itu ujian. Gampang ujian. Dan gak selama-lamanya. Ujian mana ada ujian seumur hidup. Selesai ujian, wafat udah. Loh, selesai ujian selesai. Mau selesai ujian, bisa sama-sama selesai pengangkatan tuh. Atau selesai pribadi. Itu namanya Nana Rohana. Bisa ngerti ya? Yang tahu cuma orang Bandung ini, yang direkam gak tahu orang mana. Pencobaan, panas mas. Apa artinya? Pencobaan itu kalau Anda berhasil nggak naik tingkat. Kalau gagal turun tingkat. Saya ulang, ujian, berhasil, naik tingkat, gagal, tetap. Pencobaan, berhasil, tetap, gagal, turun tingkat. Contoh, Tuhan Yesus sebelum dicobai dia Tuhan. Setelah dicobai dia Tuhan bukan? Sama-sama Tuhan. Halo? Iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jadikan bagian roti. Tuhan lulus nggak? Lulus. Sebelum dicobai Tuhan bukan? Setelah dicobai Tuhan bukan? Turun nggak? Enggak. Tetap.
Jadi pencobaan itu kalau sudah Anda berhasil, Anda nggak naik tingkat. Tapi kalau gagal, kalau engkau anak Allah jadikan batu roti. Roti, hotdog kok bisa? Kalah tuh. Pencobaan. Sampai sini oke? Pencobaan itu cuma ada 3 caranya. Cuma 3. Materi cuma 3. Campuran cuma 3. Gak pernah berubah. Nomor 1 adalah harta. 2 tahta. 3 cinta. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan harta? Ada apa dengan tahta? Kan gitu. Film itu. Bisa ya? Muter-muter ya cuma 3 itu. Sampai sini oke? Pak, terima kasih Pak. Belum pulang? Belum. Nanti dulu. Nah, ini selesai jam setengah 12. Makan tuh normal jam 12. Mau kemana Anda? Udah tenang dulu. Tadi sudah sarapan toh? Lah ya makanya sudah lah. Saya juga belum kok. Bapak Ibu, saya sudah lakukan semua yang Bapak ngomong. Saya sudah ngerti firman ini Pak. Saya ini anak pendeta Pak. Saya ini sudah 7 generasi Kristen semua Pak. Sudah paham Bapak ngomong, bahasa Ibrani Pak di luar kepala, Yunani di luar kepala sampai hilang semuanya, sudah ngerti. Jadi sama Bapak ngomong saya sudah lakukan semuanya, tapi Pak, entah kenapa hasilnya tetap tidak bagus. Pak, saya sudah lakukan semua tapi kenapa hasil realita hidup faktanya kok nggak bagus, kenapa? Ada 3 jawabannya. Nomor 1, Rom 8:22. Rom 8:22. Rom 8:22. 2, 3. Loh, belum. Nah, jangan lama-lama. Roma 8:2. Nah, 2, 3. Mohon maaf Bapak Ibu, kita sudah lakukan terbaik, sudah lakukan dengan iman, yakin, doa, sudah bukan cuma ditumpang tangan pendeta, dikerimbat sama pendeta atau kepala. Tapi kenapa hasilnya tetap begini Pak? Nomor 1, karena kita sudah di dalam dosa. Anda mau ngomong apa Bapak Ibu? Anak-anak dengar baik tuh. HP Anda itu bukan mainan anak-anak kecil. Anda tahu 5G ya? 5G tahun ini yang ada adalah Amerika, Korea Selatan, Jepang, Singapura, sama China. Bahkan Eropa aja belum. 5G itu pancaran frekuensinya adalah, Anda punya di rumah microwave ya? Microwave itu tertinggi 2450 MHz. 5G 4700 MHz. Anda tempel 5G di telinga Anda, itu sama dengan kepala Anda masuk microwave 1 menit. Bukan mateng. Letoy. Kok diam semua? 5G bagus sekali Bapak Ibu. 5G itu gini, kalau Anda sakit, andai kata sakit, mau operasi, nggak usah panggil dokter, dokternya di Jepang. Anda di Indonesia. Dokternya akan mengoperasi di sini, dari Jepang begini. Itu alatnya pakai 5G, di Indonesia gerak sendiri. Jadi nggak perlu lagi dokter, murah. Dokternya pakai dari Jepang begitu, alatnya bergerak dengan teknologi di Indonesia bergerak. Cuma kalau saya nggak mau coba, pertama saya nggak mau sakit. Kedua saya nggak percaya, kenapa? Karena di Indonesia 5G mungkin sering berebet. Pep. Operasi berhenti bukan karena kebodohan, karena berebet. Bisa ya? Anak-anak yang masih SMA, SMP, saya tahu Anda tidur dengan handphone sebelah sini. Handphone tinggal 1, pancarannya 10 kali lipat lebih kuat. Handphone udah kedip-kedip, pancarannya 100 kali lipat lebih kuat. Anda belajar fisika semalaman. Tidur, depanmu handphone tuh, nyala. Baterai udah mau habis. Anda bangun pagi besok, ujian, pasti lupa. Anda berusaha ingat, Anda lupa. Kalau ingat, Anda pacu, pulang ujian, geletak, gak bisa bangun. Saking capeknya. Why? Radiasi. Gak percaya, WL boleh bantu saya sebentar? Handphonenya boleh dibawa Pak? Handphonenya boleh dibawa? Bapak Ibu lihat baik-baik, hati-hati sama handphone Anda. Karena handphone itu Anda cermat sekali menggunakannya. Pak Rusli akan bantu kita. Pak Rusli ikut gerakan saya, Bapak buka kaki, tangan ke depan. Saya akan turunkan tangan ini ke bawah, tapi Pak Rusli harus tahan, jangan sampai turun. Oke, kita lihat. Keras nih. Anda bisa bayangkan? Tahan Pak. Tuh. Begitu tangan kirinya pegang handphone,
tangan kirinya. Saya biarkan radiasi ngalir dulu. Kekuatan Pak Rusli tinggal 10%. Kuat Pak. Ini di syuting loh Pak. Ini Indonesia dunia akan lihat ini. Wah, kita jadi apa? Artis ya. Satu jari. Tahan jangan sampai turun. Lurus Pak. Yang kenceng Pak. Lihat orang deh Pak. Tahan Pak, tahan yang kenceng tuh masuk. Taruh lagi handphonenya. Kekuatannya nambah lagi. Kenceng Pak. Loh, ini loh. Ya, terima kasih Pak. Tuhan berkati. Anda lihat baik-baik. Anda suka nempel di sini handphone semua toh? Tubuh saya nggak ada handphone. Tiap hari sana, apa nggak ronyam semua? Anda tidur, wifi nyala. Tubuh Anda terganggu, ritmenya. Kenapa saya sakit ini Pak? Bukan Anda berdosa. Karena semua sistem sudah berdosa. Anda punya dompet tebel, isi tagihan semua tuh. Bukan duit, zaman sekarang pakai duit tebel, nggak mungkin taruh sini toh. Nyetir. Dompetmu tebel, taruh sini, Anda nyetir. Macet Jakarta Bandung, Cikampek, belum jadi tuh. Tiap hari, kan nyopir tiap hari, Bang Toyib nggak pulang-pulang, gitu. Lama-lama gini. Mau salahkan siapa? Mau salahkan siapa? Bilang kurang iman, kurang ke gereja, kurang urapan. Ayo. Dunia ini memang sudah dalam dosa. Anda nggak pakai, orang luar pakai. Itu handphone Anda sekarang sudah dimasukin segala hal. Anda ikut 10 years challenge, tantangan 10 tahun 2019. Wajah 2009 sampai 2019. Anda yang ikut saya beritahu selamat ya. Anda terjebak udah. Dalam satu hari Facebook mengumpulkan 60 juta data dunia. Kenapa? Mereka ingin mengambil wajah Anda. Karena wajah ke masa depan adalah akses keuangan. Nggak ada orang pakai ini lagi. Ini kalau alergi, nggak bisa masuk ini. Sering ya? Mental terus. Alergi itu berarti. Kedua, pakai mata. Nggak bisa, perempuan di sini tahu lah. Kalau mau cantik, pasang yang pakai softline biru. Menambah softline biru 1, itu naik level cantik 2 level. Masa Anda mau buka terus? Kan nggak mungkin. Pakai wajah. Pak, operasi aja wajahnya potong rahang, Pak. Nggak bisa, yang diambil semua segini. Yang dipotong sini, diambilnya begini. Kan nggak mungkin potong semua kan? Bonsai namanya. Nggak bisa, sistem dunia sudah begitu. Hati-hati. Jadi kenapa saya ngalamin ini, Pak? Anda bisa bayang, makanan kita pakai borak. Ya toh? Makan hobinya sekarang buah disuntik biar manis. Ya toh? Buahnya dicuci pakai larutan pupuk. Warnanya kuning-kuning. Makanya hati-hati. Mana ada buah kecil bisa merah dan bagus. Bisa Pak. Saya tuh makan pisang, sekarang pisangnya cuma pisang yang hijau lumut. Nah, Bandungisme. Wah. Saya nggak suka pisang-pisang yang lain, kenapa? Genetik rekayasa. Nah, tapi kan Bapak punya iman, bukan masalah iman, ini logika ini. Ranah logika, jangan ngomong iman. Sampai sini bisa ya. Ke berikutnya. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 19. Di mana pendeta itu 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini sudah 2 nih, 3 pasti pulang. Kita tahu sekarang bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada apa? Dunia ini penguasanya iblis. Sistem dunia ini iblis yang menguasai. Pak saya mau bisnis Pak, saya tidak mau minjem Pak, saya mau pakai dana sendiri, saya nggak mau minjem, takut ngutang saya Pak. Percuma. Muka Anda dan saya ini peminjam semua ini. Muka suka pinjam semua ini. Gak percaya, saya jawab saya. Listrik PLN bulan Januari bayar kapan? Pinjam listrik, ayo. Air pam Februari bayar kapan? Pinjam air ya. Jadi kita ini muka pinjam semua sudah, jangan macam-macam. Anda mau zaman sekarang apa? Mau pakai cash? Mana bisa? Malam lapar gimana kalau mau cash? Keluarin motor lagi. Di Bandung TA lo ini, malam-malam lo. Hati-hati, telepon, Gojek, GoFood, GrabFood kan? Iya. Mau pakai cash? Masih mau ya? Masih. Coba naik yang namanya Transjakarta, pakai cash gitu. Lama-lama semuanya sudah hilang cashnya. Gak mau ikut, gak hidup.
sistem dunia. Yang terakhir, Yohanes 9 ayat 3. Terakhir artinya apa? Habis ini pulang. Ini loh, lihat, kalau pendeta sudah tutup Alkitab nih. Nah ini, ini memberikan kelegaan buat jemaat. Ada orang buta, muridnya bilang gini, saha nu salah? Tuhan bilang apa? Apakah dia? Orang tuanya? Orang tua ke bawah-bawah atau enggak? Tuhan berkata bukan dia, bukan orang tuanya. Tapi pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Kadang-kadang kita harus mengalami sesuatu. Anda sudah baik hidup, sudah atur resmi, tetap mengalami. Karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat memasuki 2020. Tahun turunan Roh Kudus penuh dengan iman. Kita bangkit berdiri. Pulang ya.